Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update edisi 18 Januari 2021. Seperti biasa, gua akan membawakan berita-berita terbaru dan juga recap show dari dunia pro wrestling. Untuk berita yang pertama, ini datang dari WWE, AEW dan juga Impact Wrestling, yang dimana ketiga promosi ini sangat terdampak terhadap kondisi pandemi yang saat ini sedang terjadi ya di dunia ini. Yang terbaru itu datang dari WWE, di mana WWE World Heavyweight Championship yaitu Drew McIntyre yang dikatakan positif terjangkit COVID-19, sehingga show Raw yang dijadwalkan bahwa di edisi 11 Januari itu bahwa Drew McIntyre ini akan menghadapi Randy Orton ya di main event malam tersebut harus dibatalkan. Tetapi dapat dipastikan bahwa Drew McIntyre ini dapat kembali lagi di event Royal Rumble yang direncanakan akan digelar di tanggal 31 Januari untuk menghadapi Goldberg ya, untuk memperebutkan WWE World Heavyweight Championship. Selain itu juga AEW dan juga Impact Wrestling ini juga cukup terdampak ya, walaupun mereka itu menjalankan show-nya itu berbeda dengan WWE yang menjalankan show-nya secara live ya untuk menayangkannya. Dan sedangkan kalau AEW itu mereka melakukan taping ya selama 2 minggu sebelumnya, dan Impact Wrestling itu melakukan tapping selama 1 bulan sebelumnya. Lalu di berita yang kedua, ini masih dari WWE yang mengumumkan ada show terbarunya yang bernama Superstar Spectacle, yang memang ini show ini merupakan kerjasama WWE dengan Sony India, yang mereka memang terjalin kerjasama selama 5 tahun. Dan selain akan ditayangkan di India, Superstar Spectacle ini juga akan distribusikan secara lokal untuk market Amerika. Lalu berita selanjutnya itu ada dari Superstar di AEW, yaitu bagian dari Young Bucks ya, Nick Jackson, yang dia mengatakan bahwa dia sempat terkena COVID-19 ya di musim gugur yang lalu, di mana seperti yang dikutip dari Instagramnya ya, bahwa dia mengatakan dia masih tidak percaya bahwa masih banyak orang yang tidak mempercayai kondisi pandemi kali ini, dan dia mengatakan apa yang dia rasakan karena penyakit tersebut dia harus melakukan bed rest kurang lebih itu selama 3 minggu gitu ya. Lalu dia mengalami kehilangan penciuman dan pengecapan ya, kurang lebih selama 2,5 bulan. Dan setelah dia dikatakan sembuh, dia juga kurang lebih harus mengembalikan kondisi seperti sebelum itu selama sebulan. Ini datang dari Impact Wrestling di event Genesisnya. Nah, ini ada hasil daripada Super X Cup yang digelar di event Genesis, di mana wrestler Ace Austin berhasil keluar sebagai pemenangnya setelah mengalahkan Christian Blake. Sebelumnya Austin ini dapat mencapai final itu setelah dia mengalahkan Suicide dan juga Cousin Jack. Sedangkan untuk Christian Blake ini dia harus mengalahkan Casey Navarro dan juga Crazy Steve ya sebelum berhadapan dengan Ace Austin ya di final daripada Super X Cup. Lalu selanjutnya ini datang dari negeri Jepang, di mana kita akhirnya mendapatkan kabar untuk pertandingan antara Kota Ibushi dan juga Sanada ya untuk memperebutkan gelar IWGP World Heavyweight dan juga IWGP Intercontinental Championnya, yang akan digelar di event New Beginning Hiroshima ya, yang akan ada di tanggal 11 ya, bulan Februari 2021. Selain itu juga ada title lain yang diperebutkan di event New Beginning, yaitu ada title dari IWGP World Heavyweight Tag Team Championship antara GOD ya yang menghadapi Dangerous Taker ya, yang sebelumnya
mereka saling berhadapan di event Wrestling Kingdom 15. Selain itu juga ada perebutan untuk IWGP Junior Heavyweight Championship antara Hiromu Takahashi yang akan menghadapi Sho. Maka berita dari IWGP ini mengakhiri sesi berita untuk Villain Wrestling Update edisi 18 Januari 2021. Maka kita lanjutkan dengan sesi recap show. Ya, kita masuk ke recap show yang pertama, yaitu dari SmackDown edisi 8 Januari 2021. Nah, show SmackDown ini dibuka dengan segmen promo ya dari Roman Reigns yang seperti biasa ditemani oleh Jey Uso dan juga Paul Heyman yang memanggil Adam Pearce karena di edisi sebelumnya Adam Pearce lah yang mengatur terjadinya pertandingan antara Kevin Owens yang menghadapi Jey Uso, yang berakhirnya dengan si Kevin Owens berhasil dibabat habis ya, dihajar habis oleh Roman Reigns dan juga si Jey Uso. Di segmen promo ini Roman Reigns itu mempertanyakan apa kuasa daripada Adam Pearce ya hingga dia bisa mengatur pertandingan antara Jey Uso dan juga Kevin Owens di minggu lalu, dan juga bagaimana dia bisa mengatur daripada gauntlet match ya yang akan digelar di SmackDown malam tersebut untuk menentukan penantang Roman Reigns ya untuk memperebutkan WWE Universal Champion di event Royal Rumble nanti. Setelah itu dilanjutkan dengan segmen backstage ya, di mana kita memperlihatkan Sonya Deville yang baru saja kembali ini, dia menjadi asisten daripada Adam Pearce. Dan tak lama kemudian Paul Heyman muncul dan berbicara dengan Adam Pearce dan mengatakan bahwa Roman Reigns menginginkan Adam Pearce berpartisipasi pada gauntlet match malam tersebut. Acara tersebut berlanjut ke pertandingan pertama di malam tersebut antara Big E dan juga Apollo Crews yang memperebutkan gelar Intercontinental Championship. Dalam pertandingan ini cukup berimbang ya, hingga pada akhirnya Apollo Crews ini berhasil melakukan super suplex yang berakhir dengan double pin. Sehingga wasit itu mengatakan pertandingan itu berakhir dengan seri antara Big E dan juga Apollo Crews. Tetapi Apollo Crews tidak menerima hal tersebut dan menampar Big E. Dan Big E itu yang terbangkit emosinya menerima tantangan daripada Apollo Crews dan juga pertandingan itu diulang. Dan tentunya Big E yang emosi itu tidak bisa mengendalikan pace-nya sehingga Apollo Crews ini berhasil cukup mendominasi dan sempat melakukan finishing move-nya yaitu powerbomb, tetapi Big E bisa keluar di hitungan kedua. Nah, setelah itu Big E dapat mengembalikan keadaan dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan mempertahankan gelarnya setelah memberikan Apollo Crews big ending ya. Kita berlanjut ke pertandingan yang kedua, yaitu antara Dolph Ziggler dan juga Robert Roode yang menantang The Street Profits untuk memperebutkan SmackDown Tag Team Championship. Nah, di pertandingan ini Dolph Ziggler dan juga Robert Roode secara mengejutkan berhasil menjadi juara baru untuk SmackDown Tag Team Championship setelah mereka berhasil mendominasi Montez Ford ya secara bergilir dan membuat Angelo Dawkins tidak berdaya begitu, dan mengakhiri pertandingan itu dengan double team move terhadap Montez Ford gitu dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Lalu ada juga segmen promo ya dari Carmella terhadap Sasha Banks, di mana bagaimana si Sasha Banks ini selalu mengalami kesulitan saat menghadapi si Carmella begitu intinya daripada promo tersebut. Berlanjut dengan main event untuk show SmackDown malam tersebut, yaitu Gauntlet Match, di mana untuk pertandingan pertama itu dibuka dengan match antara Sami Zayn dan juga Rey Mysterio ya, yang berlangsung cukup singkat. Setelah Sami Zayn banyak cincong gitu ya dan sempat teralihkan perhatiannya, dengan sergap gitu ya, dengan cepat gitu Rey Mysterio berhasil melakukan
finishing move-nya yaitu 619 terhadap Sami Zayn dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan pertandingan tersebut berlanjut dengan penantang selanjutnya ya. Rey Mysterio menghadapi peserta selanjutnya yaitu Shinsuke Nakamura. Dan Shinsuke Nakamura ini seperti mendapat second chance ya di event Gauntlet Match malam tersebut ya, di mana dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya menghadapi si Rey Mysterio setelah dia berhasil melakukan armbar ya terhadap Rey Mysterio sehingga Rey Mysterio itu menyerah. Dan dilanjutkan dengan pertandingan selanjutnya di mana untuk penantang selanjutnya itu Baron Corbin, dan kembali Shinsuke Nakamura itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan Kinshasa ya finishing move-nya terhadap Baron Corbin dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Gauntlet match itu masih berlangsung dan penantang selanjutnya itu adalah Daniel Bryan. Dan di pertandingan ini keduanya cukup seimbang dan cukup sengit ya. Ini mungkin merupakan pertandingan yang paling bisa dinikmati di malam tersebut. Dan lagi-lagi Shinsuke Nakamura ini berhasil memanfaatkan kesempatan dan berhasil mendaratkan Kinshasa-nya walaupun sempat agak kewalahan menghadapi si Daniel Bryan dan memenangkan pertandingan itu melalui pinfall ya. Dan langsung berlanjut di sesi akhir daripada Gauntlet Match yaitu match antara Shinsuke Nakamura menghadapi Adam Pearce. Tetapi alih-alih keduanya itu langsung bertarung, yang terjadi itu adalah Roman Reigns dan juga Jey Uso yang masuk ke dalam ring, yang dimana dia menghajar ya, mereka berdua itu menghajar Shinsuke Nakamura hingga tidak berdaya. Dan setelah itu Roman Reigns keluar dari ring dan menyuruh si Adam Pearce itu untuk masuk ke dalam ring dan menyuruh si Adam Pearce itu untuk mempin Shinsuke Nakamura. Tetapi si Adam Pearce yang masih tidak menuruti permintaan dari Roman Reigns itu mendapatkan super kick daripada Jey Uso, dan Jey Uso menyeret daripada Adam Pearce untuk mempin Shinsuke Nakamura, sehingga Adam Pearce memenangkan event Gauntlet Match ya di edisi SmackDown malam tersebut, sehingga lawan daripada Roman Reigns ya untuk mempertahankan gelar WWE Universal Champion-nya di Royal Rumble nanti itu adalah Adam Pearce. Dan itulah recap show daripada SmackDown edisi 8 Januari 2021. Dan kita berlanjut ke recap show yang kedua, yaitu dari Raw edisi 11 Januari 2021. Ya, untuk Raw edisi 11 Januari 2021 ini dibuka dengan promo dari Triple H dengan Randy Orton, di mana Triple H ini mengungkit isu pada saat Randy Orton itu mencemoohkan Big Show, terus juga Mark Henry dan juga Ric Flair ya, dan Shawn Michaels di event Raw Legend Night minggu lalu. Pada akhirnya si Randy Orton itu menantang Triple H untuk bertanding, tetapi Triple H itu sempat tidak menerima karena tidak ada untungnya untuk dia menerima pertandingan tersebut. Hingga si Randy Orton itu memancingnya dengan mengungkit masalahnya dengan Stephanie McMahon, hingga si Triple H itu menampar wajah daripada Randy Orton dan Randy Orton meninggalkan arena pertandingan tersebut. Dan telah ditentukan main event dari Raw malam tersebut yaitu match antara Randy Orton yang menghadapi Triple H ya. Oke, kita lanjutkan dengan match pertama dari Raw malam tersebut, yaitu single match antara Lacey Evans menghadapi one half daripada Women WWE Tag Team Championship, Charlotte Flair. Nah, sebelum pertandingan tersebut terjadi, ada sesi interview ya dari Charlotte Flair, di mana Charlotte Flair ini ditanyakan mengenai permasalahannya dengan ayahnya karena isu di minggu lalu di mana
secara terang-terangan bahwa kelihatan gitu ya, Ric Flair itu menarik kaki daripada Charlotte Flair yang mengakibatkan Charlotte Flair kalah pertandingan tersebut ya di minggu yang lalu ya, saat menghadapi Lacey Evans dan juga Peyton Royce. Tetapi Charlotte Flair mengakui bahwa masalah dengan ayahnya ini hanya sekedar profesional begitu, tidak ada masalah pribadi, dan hal tersebut terjadi karena Charlotte Flair merupakan orang yang kompetitif dan dia tidak menerima segala macam gangguan saat dia melaksanakan pertandingannya begitu menurut pengakuannya. Dan lalu Charlotte Flair masuk ke arena pertandingan dan sesi interview ini berlanjut terhadap lawannya yaitu Lacey Evans, yang dimana Lacey Evans menyatakan bahwa dia tidak melakukan rayu-merayu ya, tidak ada rayu-merayu antara Lacey Evans dan juga Ric Flair, tetapi Lacey Evans mengakui bahwa Ric Flair itu adalah sosok yang menarik begitu. Dan pertandingan antara Charlotte Flair dan juga Lacey Evans itu berlangsung ya, di mana Charlotte berhasil mendominasi pertandingan tersebut hingga ayahnya gitu ya, Ric Flair, memasuki ring pertandingan, sehingga fokus Charlotte Flair ini terpecah gitu ya. Dan hal yang terjadi di minggu lalu kembali terulang, di mana pada saat Charlotte Flair mempin Lacey Evans ya, terlihat si Ric Flair itu menarik kaki daripada Lacey Evans sehingga pin daripada Charlotte Flair terhadap Lacey Evans itu dibatalkan karena rope break. Dan lalu Ric Flair kembali lagi membuat Lacey Evans ini menang dari Charlotte ya, setelah dia menarik kaki daripada Charlotte. Dan pada saat Lacey Evans melakukan pin terhadap Charlotte, Ric Flair menahan kaki daripada Charlotte sehingga dia tidak bisa keluar daripada pinan tersebut begitu. Dan masalah antara putri dan juga ayahnya kembali berlanjut ya. Lalu berlangsung lagi dengan match yang kedua, yaitu antara Jackson Ryker yang menghadapi Jeff Hardy, di mana Jackson Ryker ini berhasil memenangkan pertandingannya ya setelah mendapatkan bantuan daripada Elias via pinfall gitu ya. Dan tidak menerima hasil tersebut gitu ya, si Jeff Hardy itu langsung menantang Elias ya, yang membantu Jackson Ryker memenangkan pertandingan tersebut untuk bertanding. Tetapi Elias sempat menolak pertandingan tersebut gitu ya, karena alasan dia mengalami cedera di jari jempolnya gitu ya. Lalu Jeff Hardy ini berhasil memanaskan si Elias dengan mengatakan bahwa apakah kamu takut bahwa si Jackson Ryker ini akan menjadi lebih hebat daripadamu, Elias gitu ya. Dan mendengar hal tersebut, si Elias otomatis menerima pertandingan tersebut dan mengatakan kepada si Jackson Ryker untuk tidak memberikan bentuk bantuan apapun terhadap dirinya. Begitu ya. Dan sesuai dugaan, Jeff Hardy berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Dan setelah pertandingan tersebut, Elias ini mengalami sedikit argumen ya terhadap si Jackson Ryker, di mana dia mempertanyakan mengapa si Jackson Ryker ini tidak memberikan bantuan sedikit pun ya terhadap Elias gitu. Dan Jackson Ryker menjawabnya dengan, kan kamu menyuruh untuk tidak membantu begitu. Pada intinya gitu ya. Dan langsung berlanjut dengan tag team match ya antara Sheamus dan juga Keith Lee yang menghadapi The Miz dan juga John Morrison ya. Dan pertandingan ini pasangan Keith Lee dan juga Sheamus ini berhasil mendominasi, walaupun keduanya ini di edisi Raw sebelum-sebelumnya ini sempat berseteru. Terlihat kerjasamanya ini cukup bagus ya di antaranya, di antara keduanya ini. Walaupun terlihat mereka ini
sedikit menahan emosinya hingga mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut melalui block kick daripada Sheamus ya terhadap John Morrison gitu. Saat keduanya merayakan pertandingan, emosi keduanya pun tidak tertahan dan dilanjutkan match antara Keith Lee menghadapi Sheamus ya. Yang dimana pertandingan ini cukup berimbang ya hingga akhirnya Keith Lee ini berhasil memenangkan pertandingannya setelah memberikan Spirit Powerbomb terhadap Sheamus ya, yang sempat cukup terlihat frustasi ya di akhir-akhir pertandingan itu karena finishing move-nya yaitu block kick itu berhasil dipatahkan oleh Keith Lee gitu di hitungan kedua. Dan setelah pertandingan ini diperlihatkanlah respect dari ketua petarung dan kemungkinan ini adanya partnership yang berkelanjutan ya antara Keith Lee dan juga Sheamus. Lalu dilanjutkan dengan promo daripada Drew McIntyre yang mengatakan memberikan kabar dia ya dari positifnya dia terhadap penyakit COVID-19 dan dia meyakinkan bahwa dia akan kembali untuk event Royal Rumble untuk menghadapi Goldberg ya begitu. Dan lalu berlanjut dengan single match ya antara T-Bar dari Stable Retribution menghadapi Xavier Woods dari The New Days. Di mana pada match tersebut itu terlihat bahwa Xavier Woods ini tidak ditemani oleh rekan tag timnya yaitu Kofi Kingston, yang baru diketahui bahwa Kofi Kingston ini sedang mengalami cedera begitu. Di pertandingan itu Xavier Woods ini cukup bisa memberikan perlawanan dan hampir bisa memenangkan pertandingan kalau saja tidak ada pengalihan ya daripada Mustafa Ali, leader daripada Retribution. Dan pengalihan tersebut bisa hingga menyebabkan kondisi pertandingan itu berbalik dan T-Bar itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut melalui pinfall. Match antara Bobby Lashley yang ditemani oleh MVP menghadapi Riddle ya untuk memperebutkan WWE US Championship. Dan seperti biasa Bobby Lashley berhasil mendominasi pertandingan tersebut begitu ya. Dan hal tersebut terjadi dikarenakan sebelum bell itu berbunyi gitu ya, bell pertandingan berbunyi, Riddle yang teralihkan perhatiannya oleh si MVP itu diserang secara tiba-tiba oleh Bobby Lashley sehingga memang sudah tidak 100% ya pada saat si Riddle memulai pertandingan tersebut. Dan akhirnya Riddle itu kalah ya di pertandingan tersebut setelah si Bobby Lashley ini berhasil melakukan hard lock ya sehingga Bobby Lashley bisa memenangkan pertandingan tersebut dan mempertahankan gelarnya via submission. Tetapi alih-alih memulihkan dirinya ya si Riddle ini malah menantang MVP untuk bertanding. Dan tentu melihat si Riddle yang kondisinya tidak 100%, otomatis MVP itu menerima tantangan tersebut. Dan pertandingan tersebut sudah terbayangkan gitu ya. Riddle berhasil mendominasi pertandingan hingga diinterupsi oleh Bobby Lashley yang memberikan spear terhadap Riddle. Dan Riddle berhasil memenangkan pertandingan tersebut via disqualification, tetapi setelah pertandingan tersebut baik Bobby Lashley dan juga MVP kembali menghajar habis-habisan si Riddle. Nah, lalu berlanjut dengan pertandingan dengan AJ Styles ya menghadapi Drew Gulak ya. Pertandingan ini si Drew Gulak ini bisa memberikan perlawanan dan sempat memberikan bisa membuat AJ Styles ini agak kewalahan begitu ya, hingga pada saat si Drew Gulak ini terlempar keluar ring gitu ya, dia yang terkapar itu melihat kaki daripada Omos ya, bodyguard daripada si AJ Styles, sehingga fokus pertandingan Drew Gulak ini terpecahkan dan otomatis
dengan mudah AJ Styles bisa memenangkan pertandingan itu setelah berhasil mendaratkan phenomenal forearm dan memimpin Drew Gulak ya. Lalu selanjutnya ini ada tag team match ya antara Nia Jax dan juga Shayna Baszler yang menghadapi Dana Brooke dan juga Mandy Rose. Dan match ini tuh melanjutkan rivalry kedua pasangan ini yang sudah berlangsung di beberapa episode Raw terakhir ini ya. Dan pertandingan ini seperti biasa ya, pasangan Shayna Baszler dan juga Nia Jax berhasil menunjukkan dominasinya. Pasangan Dana Brooke dan juga Mandy Rose itu memperlihatkan progres di mana di episode sebelum-sebelumnya mereka berhasil menjadi bulan-bulanan gitu ya. Dan di match kali ini mereka bisa memberikan perlawanan yang berarti. Tetapi kembali lagi hasil berpihak terhadap Nia Jax dan juga Shayna Baszler. Secara mereka memang bekas WWE Women Tag Team Champion begitu ya. Tetapi di akhir pertandingan ini cukup mengejutkan ya. Di mana di akhir pertandingan Nia Jax yang mendominasi pertandingan ini dan mencoba untuk melakukan Samoan Bomb. Secara tiba-tiba dia di-tag oleh Shayna Baszler dan Shayna Baszler itu mengakhiri pertandingan itu setelah melakukan Kirifuda Clutch terhadap si Mandy Rose gitu ya. Dan hal tersebut mungkin menandai awalnya ada perpecahan antara Shayna Baszler dan juga Nia Jax. Lalu berlanjut dengan main event malam tersebut yaitu Triple H dan juga Randy. Walaupun mereka ini saling bertanding gitu ya, tetapi pertandingan tersebut tidak ofisial karena kontak antara keduanya ini berlangsung sebelum wasit ini pihak ofisial ini membunyikan bell ring ya. Hingga akhirnya ini si Randy Orton ini berhasil dihajar Triple H gitu ya. Dan Triple H ingin mengakhiri pertikaiannya dengan Randy Orton dengan menggunakan senjata ikonik yaitu sledgehammer. Nah, setelah si Triple H mengambil sledgehammernya dari ring ya, dari bawah ring, dan pada saat dia mencoba untuk memasuki ring, arena pertandingan secara perlahan itu mengalami kegelapan. Dan secara tiba-tiba api itu menyala di sledgehammer miliknya si Triple H. Dan secara total penerangan di arena mati gitu. Dan pada saat kembali menyala itu, alih-alih Triple H dengan sledgehammernya, yang ada itu adalah Alexa Bliss yang muncul. Alexa Bliss yang menatap tajam si Randy Orton gitu ya. Dengan tatapan tajamnya secara tiba-tiba dia menembakkan bola api. Sehingga si Randy Orton ini terlihat kesakitan ya di matanya. Sehingga kayak dia agak kayak kebutaan begitu. Dan hal tersebut mengakhiri show daripada Raw edisi 11 Januari 2021. Kita ke kesimpulan daripada kedua match ya untuk baik SmackDown dan juga Raw. Ya, untuk SmackDown itu sendiri, ya mereka memberikan match card yang lebih bagus ya, terutama di event Gauntlet match-nya ya. Walaupun di edisi tersebut tidak ada match sama sekali ya dari divisi wanitanya ya. Dan divisi wanitanya cuma nongol seuprit gitu ya dari event promonya dari Carmella gitu. Ya matchnya bagus ya. Yang gue berharap sih ada push yang lebih bagus untuk Shinsuke Nakamura. Mungkin dia memang ada beberapa spekulasi ya Shinsuke Nakamura akan menjadi face kembali setelah setahun terakhir ini dia menjadi heel gitu ya. Bukan setahun terakhir ya, hampir 2 tahun dia menjadi heel gitu. Dan berharap Shinsuke Nakamura bisa mendapatkan push untuk memperebutkan main title ya gitu, baik itu Universal atau World Heavyweight gitu. Setelah digagalkan gitu ya run-nya ya di dia memenangkan WrestleMania edisi berapa ya 2 tahun kemarin gitu ya. Dan menjadi turn heel yang cukup jelek
selama sejarah WWE. Dan semoga WWE bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Shinsuke Nakamura gitu. Nah, yang kedua ini dari Raw. Tentu Raw mungkin mereka karena pengaruh daripada dampak ini ya, beberapa apa ya, terutama sih dari si Drew McIntyre yang kena COVID gitu. Tentu main story dari mereka jadinya berantakan gitu ya, karena absennya itu. Tapi dari match card mereka bookingnya ini copy paste lagi gitu ya, ngebosenin gitu. Setelah minggu kemarin mereka tren tag team champion semua, sekarang matchnya kayak gini. Udah match yang A ribut, lanjut ke match yang B, kelihatan tuh Keith Lee, Sheamus, Elias, Jeff Hardy. Oh udah nggak beres, yuk gelut lagi lah gitu ya. Aneh gitu. Ini nggak tahu nih si Raw mau dibawa kemana. Dan kata gue kayak stagnan gitu, nggak ada perbaikan kualitas kalau untuk Raw ya dari minggu ke minggu ini gitu. Dan mungkin yang paling menarik dari Raw cuma ya baliknya Alexa Bliss ya, walaupun cuma suprit dan itu kalah banget sama kemunculan terakhir Alexa Bliss yang melakukan promo dengan Randy Orton ya di edisi kalau nggak salah itu 2 minggu yang lalu gitu. Ya mungkin sekian aja seperti gua katakan sebelumnya bahwa Raw dan juga SmackDown ini bukan top show lagi di WWE gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin menonton top performance gitu ya dari WWE, gue saranin nonton NXT gitu sih. Oke, begitu pendapat gue. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau misalnya ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like. Dan apabila kalian ingin menonton video-video dari channel ini, silahkan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan. Dan begitu saja. Terima kasih telah menonton. Dan gua Reza izin pamit ya. Bye-bye. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.